Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, baru bisa berbagi lagi tentang bab ruqyah syariah. Kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus sihir ya, karena sihir ini banyak sekali tujuannya, kemudian cara-caranya banyak. Ada yang diminum, ada yang dimakan, kemudian dihirup ya, ada yang ditabur media-medianya tuh ya. Kita misalkan kalau sihir media makanan itu ciri-ciri seperti apa sih? Oh, ke perut, oh gimana. Nah, kita akan coba bahas dari buku Ustadz Salahuddin ya, buku ini ya, kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, ciri-ciri khusus sihir yang dimakan. Apa aja sih apabila seseorang terkena sihir yang medianya adalah dari makanan? Misal ada orang yang nggak suka ke antum, kemudian orang itu bawa sebuah makanan ke orang pintar, baik itu makanan apapun, itu mau roti atau apapun, kemudian makanan itu dimantra-mantra, dan setelah dimantra-mantra dikasihkanlah makanan itu ke antum. Nah, kemudian antum makan, nah, maka itu akan terkena sihir yang medianya bisa dari makanan itu gitu kan. Nanti ciri-ciri seperti apa? Biasanya perut mulas terus atau selalu ada gangguan di perut ya, seperti emah bahkan walaupun dulunya tidak ada riwayat mah gitu kan. Nafsu makan hilang, gak ada rasa mau makan ya, atau ingin makan terus, atau itu kebalikannya, nggak mau makan atau makan terus walaupun baru abnormal. Ada dulu pasien saya sampai 5 kali makan sehari gitu ya. Kemudian yang tiga, ada nafsu makan tapi setelah makan lapar lagi. Kemudian yang keempat, muntah terus atau kepingin muntah terus ya, khususnya ketika bangun dari tidur ya. Sedikit makan langsung muntah, sedikit makan langsung muntah. Tapi ingat, dikala di ruqyah dia tidak muntah, mau muntah tapi susah. Nah, ini ciri-ciri sihirnya media makanan tuh ya. Dikala antum pas di ruqyah itu reaksi, tapi pas mau muntah gede banget tapi nggak keluar muntah, susah muntahnya. Kemudian nomor 5, begitu makan atau minum langsung muntah. Nah, tadi ya sebutkan, ini saya pun lagi nangani kasus ini. Kemudian yang keenam, melihat di depannya bayangan atau imajinasi atau benar-benar melihat penampakan yang tidak dilihat orang lain. Ini terjadi dari ciri sihir sudah lama. Jadi seolah ada rasa was-was, seolah ada yang ngikutin dia, ada yang ngawasin dia. Nah, ini kalau udah nyampe level situ berarti sihirnya sudah cukup lama ya. Ketujuh, takut berlebih terutama ketika sendiri, was-was ketakutan. Kemudian ke-8, merasa ada seorang yang berjalan di belakang atau mengikutinya, terutama di tempat gelap, atau merasakan angin di sampingnya kayak gitu ya. Kemudian nomor 9, tidak suka atau suka sekali makan timun Jepang atau labu kuning yang masih kecil, atau suka sekali memakannya. Ke-10, tiba-tiba tidak suka terhadap makanan yang sebelumnya dia sukai sebelum ada keluhan, atau sebaliknya ingin sekali memakan makanan tertentu setelah timbul keluhan. Misal antum dulu suka banget ke misalkan ayam bebek, ikan atau apa gitu ya, makanan kesukaan, tiba-tiba setelah kena sihir ini antum nggak suka. Ada perubahan pola makan, yang dulunya antum suka jadi nggak suka. Nah, itu ciri sihir seperti itu. Misalkan dulu suka banget buah mangga, dikala kena sihir antum nggak suka, bahkan antum mencium aja bau mangga udah muntah. Ada yang sampai level seperti itu. Kemudian 11, sebentar ingin makan lagi, tadi tetap masalah perut ya keluhannya. Kemudian ke-12 ada perut kembung, begah seperti punya mah. Itu yang saya sebutkan dari 12 poin ya. Kalau misal ada saudara atau teman yang mempunyai keluhan seperti ini udah jelas non medis teman-teman. Bahwasanya kita harus beriman bahwasanya ada penyakit medis dan non medis. Kalau memang penyakit ini medis, biasanya akan terdetek ya, di cek lab atau di USG, di apain itu ada. Dikala menurut dokter ini sehat, bahkan sudah 5 rumah sakit ke spesialis gitu kan, tapi nggak ada penyakitnya, ya ini tuh besar kemungkinan adalah penyakit non medis. Dikala penyakit non medis antum berobat ke medis, itu tidak akan ada hasil teman-teman. Baiknya, alangkah baiknya antum bisa lakukan ruqyah mandiri, bikin air ruqyah atau ruqyah level 1 saya udah share,
ruqyah mandiri yang level 2 nanti kita bikin ya. Atau kalau memang ternyata ruqyah mandiri ada reaksi gitu kan, sampai muntah-muntah, ya alangkah baiknya antum cari peruqyah terdekat ya, untuk minta bantuan seperti itu. Barakallahu fik, ya semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan lanjut ke ciri-ciri sihir yang diminum, yang ditebar ya. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal keburukan semacam itu ya. Jangan lupa zikir pagi petangnya, itu adalah salah satu benteng dari gangguan jin dan sihir. Barakallahu fik.